Petugas pastikan kebakaran gudang vaksin akibat hubungan pendek arus listrik. Pasien COVID-19 meninggal di pinggir jalan. Tingkatkan imun, warga pilih lokasi berjemur ekstrim di rel kereta api. Halo, selamat siang pemirsa, selamat berakhir pekan. Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir ke hadapan Anda untuk tentunya menyajikan berbagai informasi menarik. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga menyiapkan informasi menarik lainnya, dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya hari ini? Selamat siang Wilson dan selamat siang juga pemirsa. Pemirsa, denda dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan PPKM darurat. Nominal denda ini bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp50 juta. Apa saja aturan yang tidak boleh dilanggar, terutama bagi pelaku usaha? Kita akan membahasnya hari ini dengan informasi lainnya yang kami rangkum dari sejumlah daerah. Pemirsa, inilah iNews yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari ibu kota. Pemirsa, Sabtu dini hari tadi terjadi tawuran antara 2 kelompok remaja di kawasan Jakarta Pusat. 2 remaja yang terlibat tawuran terluka karena tersiram air keras. Selain menjadi arena favorit balap liar, Jalan Raya Gunung Sari, Jakarta Pusat kini menjadi gelanggang tawuran 2 kelompok remaja. Dari rekaman yang diambil oleh warga, puluhan remaja saling serang menggunakan celurit dan parang. Akibatnya, 1 remaja mengalami luka sabetan senjata tajam, sementara 1 orang lainnya terluka akibat disiram air keras. Tawuran warga. Ada berapa orang nih Bang warga? Kalau yang dari sini sekitar 30, dari sononya saya kurang tahu, masalahnya banyak sononya, maksudnya ke gang. Ke gang. Tawurannya di tengah-tengah jalan busway. Ada. Warga berharap pihak kepolisian gencar melakukan patroli jelang pagi hari untuk mengantisipasi tawuran di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Korsleting listrik menyebabkan sebuah tempat pencucian kendaraan serta 3 rumah dinas Polri ludes terbakar. 12 unit mobil kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Api pertama kali berasal dari tempat pencucian kendaraan di Jalan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat malam. Hembusan angin yang kencang membuat api juga merambat ke 3 rumah dinas Polri yang berdempetan dengan lokasi awal kendaraan. 12 unit mobil pemadam kebakaran bergerak cepat mengatasi kebakaran agar tidak merambat lebih luas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, gudang penyimpanan vaksin di Jakarta terbakar akibat korsleting listrik. Stok vaksin dipastikan aman dan proses vaksinasi akan dipindahkan ke tempat lain. Sementara itu, kebakaran juga melanda gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Jakarta. Beruntungnya tidak ada obat-obatan yang ikut terbakar. Gudang penyimpanan vaksin COVID-19 di Puskesmas Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta terbakar Kamis malam. Sejumlah peralatan medis dan obat-obatan juga ikut terbakar. Dari hasil olah TKP, polisi menduga penyebab kebakaran karena hubungan pendek arus listrik di ruang penyimpanan vaksin. Meski gudang vaksin terbakar, Pemkot Jakarta Pusat memastikan stok vaksin aman dan vaksinasi dialihkan ke tempat lain. Kemungkinan yang diduga sementara dari korsleting listrik, karena ada saksi yang mendengar dan melihat pada saat pertama kali kejadian ada di lokasi. Tapi untuk memastikannya kami akan menggunakan dari laboratorium forensik untuk keterangan lebih saintifiknya.
Sementara itu, 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Kamis malam. Gudang ini merupakan tempat penyimpanan berkas dan barang yang sudah tidak terpakai. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. 1 unit sepeda motor pun ikut terbakar. Bang, berarti ada obat-obatan nggak di dalam situ gudang? Alhamdulillah untuk obat-obatan nihil karena di gudang juga sudah lama, jadi hanya diletakkan barang-barang yang sudah expired aja. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Petugas kepolisian sektor Durensawit tengah mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Sragen, Jawa Tengah memperdaya janda kaya dan membawa kabur 2 mobil miliknya. Pelaku kerap beraksi dengan modus menjadikan korban sebagai kekasih. Pria berinisial YM ini ditangkap polisi setelah menipu seorang janda kaya. Pelaku menipu dengan modus menjadikan janda sebagai kekasihnya dan dijanjikan untuk menikah. Namun naas, sang janda justru apes. Bukan dinikahi, malah 2 mobil miliknya dibawa kabur pelaku. Kedua mobil korban digadaikan dan dipakai pelaku untuk judi online. Menurut polisi, pelaku kerap melakukan aksi penipuan dengan modus yang sama, yaitu mengincar janda kaya. Penggelapan dan penipuan 2 kendaraan, yaitu kendaraan Ford Fiesta dan kendaraan Toyota Calya. 2 kendaraan milik korban ini berhasil dikuasai oleh tersangka oleh pelaku dengan bujuk rayu dan kemudian setelah dalam penguasaannya digadaikan. Dan ternyata pada saat penyelidikan interogasi didapati pula 1 lagi kendaraan Agya atau Toyota Agya, yang mana korbannya merupakan salah seorang perempuan yang berada di Banyumas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372-378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pria asal Bitung, Sulawesi Utara terancam hukuman kebiri akibat ruda paksa terhadap 5 orang anak. Aksi pelaku terbongkar setelah korban melapor ke polisi. Pria 33 tahun ini akhirnya dibekuk tim Resmob Polres Bitung pada Rabu lalu di rumahnya di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Pelaku ditangkap lantaran menculik dan mencabuli 5 orang anak berumur 8 hingga 12 tahun. Dari keterangan polisi, pelaku melakukan perbuatannya dengan menjemput para korban dan memaksanya naik ke mobil miliknya. Bahkan, beberapa korban diancam menggunakan pisau agar memenuhi hasrat bejat pelaku. Setelah mencabuli dan memperkosa korban, pelaku kemudian menurunkan korban di tepi jalan dan meninggalkannya begitu saja. Untuk korban ada 5 orang, anak-anak rata umurnya 10 sampai dengan 12 tahun. Perbuatan yang tersangka adalah ruda paksa terhadap anak-anak tersebut di dalam mobil tersangka. Akibat perbuatannya, pria beristri dan memiliki 2 orang anak ini terancam hukuman kebiri sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara para korban diberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis akibat tindak asusila yang mereka alami. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Medan menutup pusat perbelanjaan di Kota Medan. Mal ditutup karena tidak memiliki izin bangunan dan menunggak pajak selama 10 tahun. TNI Polri dan Satpol PP mengumumkan agar pengunjung keluar Mall Center Point yang terletak di pusat Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas juga meminta tenan untuk ditutup karena mal akan disegel. Penyegelan mal yang terletak di Jalan Jawa Medan Timur ini dilakukan karena pengelola tidak mengurus izin mendirikan bangunan dan menunggak pajak bumi bangunan selama 10 tahun. Total yang harus dibayarkan pengelola Mall Center Point sebesar 231 miliar rupiah. Pada pihak pengelola ACK kita kasih waktu 3 hari
lagi, tapi kita lakukan penyegalan, kita lakukan penutupan 3 hari ke depan. Kalau memang kesepakatan bisa kita lakukan, hari Senin akan kita buka lagi. Artinya tidak boleh ada aktivitas? Tidak boleh ada aktivitas. Sebelum disegel, pemerintah Kota Medan sudah memberikan surat teguran untuk menyelesaikan permasalahan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi membongkar aktor utama industri rumahan obat-obatan ilegal di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aktor utama bisnis obat ilegal tersebut adalah pasangan suami istri berinisial C dan L. Inilah L, pemasok utama bahan bisnis obat terlarang G jenis double L dan Y atau trihexpenidil ilegal. L diamankan jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama sejumlah tersangka lainnya, yaitu SYM, AS, AB, IS, S, dan SS. Terbongkarnya kasus pil setan jenis LL dan Y bermula ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama BNN dan Polresta Tasikmalaya menggerebek gudang di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya pada 12 Juni lalu. Dari lokasi, petugas gabungan mengamankan AS, AB, S, dan IS beserta barang bukti seperti bahan obat, mesin cetak obat-obatan bertuliskan LL dan Y yang siap edar. Menurut pengakuan tersangka ini merupakan hobi yang bersangkutan katanya. Tapi kalau kami melihat ini bisa saja untuk menutupi kegiatan ini yang ada di belakang kita ini. Jadi untuk mengelabui apabila mungkin nanti ada orang yang tahu di dalam sini ada peternakan unggas gitu. Tapi masih kita dalami juga. Lagi, baku ini yaitu bahan bakunya dari trihexpenidil, ya. Kemudian juga apa ini bahan kimia? Coba tidak ya. Yang bahan aktifnya itu trihexpenidil. Jadi menimbulkan halusinasi tingkat tinggi. Polisi mengungkap hasil produksi obat-obatan ilegal dijual keluar Jawa Barat seperti Jawa Timur, Kalimantan hingga Sulawesi. Barang dikirim melalui bus malam atau kargo. Kedelapan tersangka terancam hukuman maksimal 10-15 tahun penjara karena melanggar pasal 197 dan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, denda 5 juta rupiah kembali dijatuhkan kepada pedagang makanan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini giliran pedagang bakso yang didenda karena masih melayani pembeli yang makan di tempat. Lagi, denda 5 juta rupiah dijatuhkan kepada penjual makanan di Tasikmalaya. Kali ini Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, Jawa Barat menjatuhkan denda 5 juta atau hukuman kurungan 4 hari kepada pedagang bakso Solo karena melanggar PPKM. Penjual bakso ini dianggap bersalah karena masih melayani 5 pembeli yang makan di tempat. Pedagang bakso berdalih pembeli tak mau dibungkus karena lebih enak makan di tempat. Yang pertama pada hari Selasa, kejadiannya pada hari Selasa kami biasa membuka warung seperti biasa, gitu kan. Sebenarnya sebelumnya juga tidak ada masalah konsumen dengan dibungkus dan lain sebagainya, gitu kan. Cuman pas waktu jam makan siang ada beberapa konsumen 4 orang yang memang kita udah kenal biasa, gitu. Jadi memaksa untuk ya karena waktu makannya juga sebentar, memaksa untuk makan di tempat. Dibayar ini ya dendanya, Mas? Kita hari Senin besok. Senin besok baru mau dibayar? Karena kita belum bisa karena memang ya kondisinya seperti ini. Untuk buka warung aja sebenarnya untuk pengembalian modal usaha saja sebenarnya, apalagi dengan denda kemarin ya kita otomatis harus bukan minta keringanan, tapi kesepakatan kita dengan jaksa kita bisa memberikan pelunasan itu di hari Senin ya. Satu, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tersebut, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah 5 juta rupiah
Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 hari. Sebelumnya denda 5 juta rupiah juga harus dibayar Sawa, tukang bubur. Ia terjaring operasi justisi karena melayani 4 orang pembeli yang makan di lokasi. Kalau saya mah apa keberatan, 5 juta mah ya kalau pertengahan sampai 2 malah ya. Oh, Bang Adi koordinasi jeung Pak ini, jeung Pak Rijal. Yang beli 4 orang. Kata saya teh, maaf jangan makan di sini. Ini ceng saya ada gitu. Ya yang belinya ngewel terus gitu. Ngewel terus yang belinya. Tapi udah dikasih tahu itu. Ya udah dikasih tahu. Kedua pengusaha ini didenda 5 juta berdasarkan pasal 34 ayat 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tim Liputan Ainjus melaporkan. Ya, beda daerah, beda aturan. Tukang bubur di Tasikmalaya melanggar PPKM darurat dengan denda 5 juta rupiah. Sedangkan restoran cepat saji yang memicu kerumunan hampir di semua gerai didenda administrasi sebesar Rp500.000. Untuk membahasnya lebih dalam terkait aturan denda tersebut, kita sudah terhubung dengan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Bapak Ivan Diksan Hasanuddin. Selamat siang, Pak Ivan. Selamat siang, Mbak Deta. Ya. Pak, peraturan yang melandasi tukang bubur ini harus membayar denda 5 juta rupiah itu pasal berapa dan apa pasal yang dilanggar? Ya, jadi kan itu dalam kita mengacu ke Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Nah, ini kan memang terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di mana salah satunya terkait dengan pelanggaran terjadinya kerumunan masyarakat itu. Baik, lantas apa saja poin-poin yang dilanggar dalam pasal tersebut, Pak? Ya, jadi kan ini diterapkan kaitan dengan pada saat kita sudah melaksanakan PPKM darurat. Nah, dalam PPKM darurat kan ada aturan-aturan terkait dengan bahwa tempat makan itu tidak melayani makan di tempat. Sudah melayani makan di tempat, nah boleh take away, boleh dibeli, bungkus, dibawa pulang gitu. Nah ini kemarin terjadi beberapa tempat penjual makanan yang masih menerima makan di tempat. Nah sehingga itu dipiring oleh petugas dari Satgas, dari Polres, dari Kejaksaan, dari Pol PP, kemudian dilakukan pengadilan piringnya begitu, Mbak. Pak Ivan, ini ada aturan yang mengatur denda ya dari 5 hingga 50 juta. Ada lagi 50 juta. Betul 50 juta. Lalu ada yang 1 hingga 50 juta dan 500.000 sampai 50 juta rupiah. Nah, apa perbedaan dari aturan denda tersebut, Pak? Ya, itu kaitan dengan PPNS-nya nanti yang bisa petugas penyidiknya sebenarnya bisa menjelaskan kaitan dengan ini dikenakan pasal mana, ini dikenakan pasal mana. Tapi kalau kami barangkali dari tim Satgas, bagaimana kedisiplinan itu bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat begitu, Mas. Lantas uang denda yang dibayarkan ini akan dimanfaatkan untuk apa ke depannya? Ya, ini kan akan masuk dulu ke kas negara. Masuk dulu ke kas negara, Mbak. Jadi masuk dulu ke kas negara sebagai penerima negara. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ivan, semoga dengan adanya aturan ini akan memberikan efek jera ya kepada masyarakat untuk lebih mematuhi PPKM darurat. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita miliki informasi terkait dengan picu kerumunan, pasar sore dibubarkan petugas. Tetap bersama kami.